Halo semuanya, balik lagi sama aku Litani Tiur Liberel dari kelas AKP Internasional dengan NIM 1020225003007. Kali ini aku akan merekap semua insight khotbah yang pernah aku ikutin di PMK Telkom. Tema khotbah pada minggu pertama yaitu Oikumene One Body in Christ dengan ayat Efesus 4 ayat 1-6. Nama pembicaranya yaitu Pendeta Mariata E.J. Simanjuntak, STH MA, MTH, Konselor CBC. Insight yang saya peroleh dari khotbah tersebut bahwa kesatuan tubuh Kristus bukan hanya konsep teologis, tetapi praktik kehidupan kita yang dipanggil untuk menjaga persatuan melalui karakter seperti kelemah lembutan, kerendahan hati, dan juga kesabaran. Lalu perbedaan denominasi tidak menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Justru keberagaman tersebut yang membuat tubuh Kristus menjadi utuh dan kaya. Pengalaman pribadi saya terhadap ibadah oikumene tersebut, saya merasakan suasana ibadah yang hangat dan inklusif, serta ibadah tersebut membuat saya belajar bahwa persatuan umat Tuhan tidak ditentukan oleh gedung atau organisasi, melainkan Kristus yang sama yang kita sembah. Ibadah minggu pada minggu kedua dengan tema Call to Serve Even in Struggle dengan ayat dasar Yohanes 12 ayat 24-26 dengan nama pembicara Chris Sujatmoko, ST.MT. Insight yang saya peroleh bahwa mengikut Tuhan berarti bersiap berjalan melalui sebuah proses seperti sama dengan biji gandum yang harus mati untuk bertumbuh. Sama seperti kita sebagai manusia, pergumulan harus kita lewati agar Tuhan membentuk karakter dan juga panggilan kita. Pengalaman pribadi saya terkait ibadah oikumene pada minggu ini, saya merasa dikuatkan untuk tetap melayani Tuhan meskipun saya tahu hidup tidak sedang baik-baik saja. Pada minggu ketiga, tema khotbahnya yaitu Walking in God's Plan dengan ayat yang didasarkan pada Yeremia 29 ayat 11 dengan nama pembicara Linsan Perlindungan Sitompul, STMM. Insight yang saya peroleh dari khotbah tersebut bahwa rencana Tuhan tidak selalu langsung terlihat, tetapi selalu pasti dan juga penuh tujuan. Cara Tuhan bekerja tidak selalu sesuai dengan timeline kita. Kita belajar berjalan dalam iman, bukan hanya dalam pengertian sendiri. Pengalaman pribadi yang saya dapat, saya merasa diingatkan bahwa hidup tidak perlu dipahami sepenuhnya, tetapi tetap percaya. Saya juga merasakan ketenangan saat mendengar khotbah tersebut, bahkan di masa paling membingungkan pun Tuhan tetap memegang kendali atas hidup saya. Tema minggu keempat yaitu Christian Friendship on Campus dengan ayat yang mendasar Ibrani 10 ayat 19-25 dengan nama pembicara Pendeta Mariata F.J. Simanjuntak, STMA, MTH, Konselor CBC. Insight yang saya peroleh dari khotbahnya bahwa persahabatan Kristen bukan hanya sekedar kedekatan emosional, tetapi hubungan yang berpusat pada Kristus dan saling menolong untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Teman rohani adalah alat Tuhan untuk menopang kita di tengah tekanan kampus. Pengalaman pribadi saya terhadap ibadah PMK, firman Tuhan kali ini yang mengingatkan saya bahwa saya tidak perlu menjalani kehidupan kampus sendirian karena saya punya teman yang selalu setia dengan saya. Kemudian, saya juga merasa terharu karena persahabatan dalam Kristus ternyata menjadi sumber kekuatan bagi hidup saya. Tema ibadah khotbah selanjutnya yaitu Strength for the Journey dengan ayat yang mendasar Filipi 4 ayat 13. Nama pembicaranya yaitu Insinyur Jaspar Hasibuan, MT. Insight yang saya dapat bahwa kekuatan kita bukan diukur dari kemampuan diri, melainkan ketergantungan kepada Kristus. Kemudian, pengalaman pribadi terkait ibadah PMK yang saya dapat, saya merasa Tuhan benar-benar berbicara dengan lembut pada hati saya dan juga firman ini membuat saya sadar bahwa tidak apa-apa merasa lemah karena kekuatan sejati justru datang dari Tuhan. Untuk minggu ke-6, aku gereja di gereja lain yaitu GPCC Online Service. Jadi aku melalui online dengan tema The Way of Jesus dengan ayat firman Efesus 4 ayat 22-24 dengan pembicara Pastor Sidney Mahada. Insight yang saya dapat bahwa nilai yang kita pegang akan membentuk karakter dan juga arah hidup kita. Kira-kira apa yang sedang membentuk kehidupan kita itu di dunia, apakah itu berasal dari kerajaan Tuhan atau dari dunia? Karena
Nilai-nilai dari kerajaan Tuhan bukanlah sebuah filosofi untuk hidup baik, tetapi nilai daripada kerajaan Tuhan adalah sebuah fondasi untuk sebuah kehidupan yang memuliakan Bapa di surga. Kita perlu mengerti apa yang sangat berharga dalam kehidupan kita, karena tahta paling berharga akan menentukan semua keputusan demi keputusan dalam hidup kita supaya kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan dengan benar. Di hadapan Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri, tapi kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Pada akhirnya kita hanya akan menganggap penting apa yang Tuhan anggap penting jika pribadi Tuhan Yesus menjadi yang paling penting dalam hidup kita. Dasar dari semua karakter kita adalah pengenalan akan pribadi dari Tuhan Yesus yang menjadikan hubungan kita dengan Tuhan sebagai hal yang paling penting dan mendasar dalam hidup kita. Bukan hanya tentang hari Minggu saja, tapi tentang kehidupan kita keseluruhan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Pengalaman pribadi saya, pernah ada masa di hidupku di mana banyak keputusan yang aku ambil ternyata lebih dipengaruhi oleh dunia daripada oleh Tuhan sendiri. Aku ingin terlihat lebih baik, lalu ingin diterima, dan tanpa sadar ternyata nilai-nilai itulah yang mengarahkan langkahku. Sampai pada akhirnya aku merasa capek dan sadar bahwa ternyata fondasi hidupku salah. Dari situlah Tuhan buka mataku dan menunjukkan bahwa yang harus duduk di tata hidupku adalah Yesus, bukan dunia dan pandangan orang. Waktu aku memulai kembali menjadikan Yesus sebagai yang terutama, perlahan cara aku melihat diri, mengambil keputusan dan juga menghadapi masalah pun berubah. Bukan karena aku kuat, tapi karena Roh Kudus yang memperbaharui setiap hari. Sejak itu aku belajar bahwa hidup yang benar di hadapan Tuhan bukan soal hari Minggu saja, tapi seluruh perjalanan hidup yang dibentuk oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Untuk minggu ke-7 bertepatan dengan HUT ibadah PMK TES dengan tema Come as Guests, Live as Family. Dengan ayat firman Roma 12 ayat 10, pembicara Pak Ben atau Gembala Ben Yasyar. Untuk insight-nya sendiri, saya mendapatkan bahwa ternyata dari ibadah ini saya belajar bahwa membangun relasi itu bukan hanya untuk mencari zona nyamannya saja, tapi juga bagaimana cara kita membuka atau membangun sebuah relasi baru dengan orang-orang yang Tuhan izinkan untuk hadir dalam kehidupan kita. Kita memang perlu bijak dalam memilih lingkungan, namun kebijaksanaan itu bukan berarti kita harus menutup diri kita dan menjadi menyendiri. Tapi seringkali justru lewat perkenalan baru Tuhan menunjukkan bahwa Ia merancang kita untuk hidup dalam sebuah komunitas, bukan dalam kesendirian. Jadi dalam kehidupan kita, komunitas itu sangat penting untuk mengenal Tuhan secara bersamaan dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada waktu-waktu ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang langsung terasa selaras cara berpikirnya, mau nilai kehidupannya, bahkan cara ia memaknai sebuah iman. Kecocokan seperti itu bukan kebetulan, tapi itulah bukti bahwa kasih Tuhan sedang menghubungkan hati-hati yang sejalan. Lalu pengalaman pribadi saya pernah berada di fase hidup di mana saya merasa lebih aman jika menjaga jarak dari siapapun. Saya memilih berjalan sendiri karena rasanya memang lebih mudah daripada kembali percaya dan terluka kembali. Saya sempat berpikir bahwa sebenarnya kemandirian itu berarti dan mengandalkan diri saya sepenuhnya tanpa saya butuh pertolongan siapapun, terlebih Tuhan. Namun ketika aku masuk ke Telkom University dan juga bertemu dengan Bunda Eta, ternyata cara pandanganku mulai berubah perlahan-lahan. Lingkungan yang baru ini di Telkom ini buat aku mempertemukan dengan orang-orang yang tulus seperti Bunda Eta dan juga teman-teman. Mereka ini pendengar yang baik, teman-teman yang memandang saya apa adanya sehingga saya percaya diri. Kemudian dari mereka aku pun belajar bahwa tidak semua relasi itu berakhir dengan sakit hati, tapi beberapa menjadi tempat pemulihan diri aku. Semakin aku membuka diri, semakin aku melihat bahwa ternyata Tuhan sedang memulihkan cara aku memandang pertemanan yang sebelumnya buruk menjadi yang baik. Kemudian ia juga memakai sebuah komunitas yaitu Telkom University atau PMK untuk membuat aku merasa diterima, dijaga dan juga dikuatkan.
Melalui mereka aku belajar bahwa ternyata tidak harus menjalani perjalanan ini sendirian, karena ada orang-orang yang Tuhan kirimkan khusus untuk menemani dan menumbuhkan aku. Jadi aku merasa sangat diterima di ibadah PMK karena ibadah tersebut bersifat oikumene, jadi beragam denominasi. Aku melakukan ibadah online service di NDC Ministry dengan tema Disciple DNA, ayat firman Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dengan pembicara Pastor Joshua Husada. Insight yang saya dapat yang harus ada dalam diri seorang murid yaitu sebuah visi. Arti visi di sini yaitu apa yang Tuhan kehendaki untuk masuk ke depan, dan Tuhan mau gereja bukan sekedar pengunjung bagi setiap orang yang datang untuk berkunjung saja, untuk beribadah saja. Tapi ada orang yang datang ke gereja bukan sebagai murid Yesus. Jadi tidak semua orang yang datang ke gereja itu sebagai murid-murid Yesus, melainkan ia datang ke gereja karena ia suka suasananya, kemudian ia ingin bertemu dengan orang-orang atau sebuah komunitas, dan juga ia suka dengan ambience atau musicnya. Jadi sedikit orang Kristen yang memiliki komitmen terutama dalam datang ke gereja sebagai murid Yesus. Kemudian banyak sekali orang yang kurang bisa berkomitmen terutama dalam pembacaan sebuah Alkitab. Jadi banyak orang yang berkomitmen untuk melakukan Bible reading in a year, tapi mereka tidak melanjutkan atau bahkan mereka tidak mendaftarkan diri untuk melakukan hal tersebut dan melaksanakan komitmen tersebut. Jadi kita sebagai murid Yesus yang memiliki DNA yang unik, yang menarik, yang bisa membedakan kita dari dunia ini dengan cara saling mengasihi. Jadi intinya ciri utama kalau kamu memang murid Yesus adalah mengasihi. Ketika seseorang mengalami kasih Tuhan dalam hidup dia, maka hidup dia pun akan berubah di setiap area di dalam kehidupan seseorang tersebut, baik dari sifat, karakternya, dan kehidupannya, sehingga kasih adalah inti dari sebuah karakter dan karakter baik dalam hidup kita. Lalu pengalaman pribadi saya, ada masa di mana aku sadar bahwa aku datang ke gereja tanpa sebuah visi sebagai murid. Jadi aku sebenarnya hanya sekedar menikmati musiknya dan suasananya tanpa benar-benar dibentuk Tuhan, untuk suka dengan Tuhan, untuk menekuni bahwa aku memiliki Tuhan gitu. Lalu komitmen rohaniku pun sejak saat itu menjadi sangat lemah, dan termasuk dalam komitmen pembacaan Alkitab yang 1 year Bible reading tersebut. Kemudian pada akhirnya Tuhan mulai mengubahku ketika aku mengerti bahwa ciri murid Yesus adalah mengasihi. Saat aku mulai mengalami dan membagikan kisah Tuhan, perlahan karakter dan cara hidupku pun ikut berubah. Dari situ aku belajar bahwa menjadi murid bukan soal hadir di gereja, melainkan hidup di dalam kasih Kristus. Jadi aku sejak saat itu pun aku mulai berkomitmen untuk membaca Alkitab, walaupun sampai saat ini aku masih berproses, tapi puji Tuhan ya, Tuhan selalu menuntun aku.